Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Kamu tidak bisa pergi ke tingkat atas menara bagian dalam. Suara mendominasi keluar dari mulut penjaga. Menara bagian dalam tingkat atas. Xiaoyan, Lindong, Mu Chen dan yang lainnya juga bergumam kebingungan. Faktanya, menara alkimia memiliki total 100 lantai, 50 lantai terbawah adalah menara luar, dan 50 lantai atas adalah menara dalam. Menara luar dibagi menjadi lantai bawah, tengah, dan atas, semakin mewakili identitasnya. Hal yang sama berlaku untuk menara bagian dalam, yang dibagi menjadi tingkat bawah, menengah dan atas. Tingkat atas menara bagian dalam pada dasarnya adalah tempat para tetua para dewa tingkat tinggi bergerak, dan tingkat yang lebih rendah adalah dewa pengobatan kelas 5. Tentu saja, di menara luar, tingkat atas adalah dewa pengobatan tingkat keempat, tingkat menengah adalah dewa pengobatan tingkat kedua dan dewa pengobatan tingkat ketiga, dan tingkat bawah adalah tempat dewa pengobatan tingkat 9 dan dewa pengobatan tingkat ketiga berada. Dewa pengobatan tingkat pertama hidup. Namun, saat para penjaga kuat ini hendak menghentikan Xiaoyan, Lindong, Mu Chen dan yang lainnya, ketika mereka melihat wajah Wu Sui, kewaspadaan di mata mereka segera berubah menjadi kekaguman. Segera setelah itu, para penjaga berkata dengan hormat secara serempak, kakak senior ketujuh. Kakak senior ketujuh, apakah Wu Sui masih memiliki 6 kakak laki-laki dan perempuan? Berita ini membuat Xiaoyan sedikit terkejut, namun mengingat Wu Sui adalah murid langsung menara alkimia, itu tidak mengherankan. Hari ini, saya akan membawa beberapa teman ke tingkat atas untuk bertemu dengan beberapa master monster tua. Wu Sui melihat bahwa para penjaga ini juga mengenalnya, jadi akan lebih mudah untuk mengatakannya. Meskipun ada banyak murid di menara alkimia, hampir tidak mungkin untuk mengetahui semuanya, karena ada yang adalah murid tingkat pemula, dan ada pula yang adalah murid yang telah memasuki rumah, tetapi murid langsung pasti akan membiarkan muridnya naik turun. Menara alkimia tahu. Oleh karena itu, inilah pesona murid langsung. Begitu mereka menjadi murid langsung, mereka memiliki status murid tertinggi di menara dalam, karena mereka semua adalah murid langsung dari tetua dewa tingkat atas, dan merupakan penerus dari guru mereka masing-masing, ajaran pribadi. Murid seperti itu biasanya menerima pengajaran yang paling langsung dan mendalam, dapat dikatakan bahwa saya telah mempelajari semua keterampilan guru saya. Oke. Teman kakak perempuan ketujuh juga teman kita, silakan masuk. Para penjaga tersenyum dan memberi isyarat mengundang, dan kemudian tampak menyanjung mereka. Jika Anda dapat membangun hubungan baik dengan murid langsung Anda di menara alkimia, sumber daya Anda akan meningkat pesat. Oleh karena itu, meskipun para penjaga ini sangat kuat, keterampilan alkimia mereka masih belum terlalu bagus, jadi kekuatan mereka di tempat ini bukan angka 1, alkimia adalah nomor 1. Selain itu, umumnya sulit untuk melihat murid langsung, karena tempat tinggal mereka juga berada di tingkat atas menara bagian dalam, sehingga hampir sulit untuk melihat mereka. Sekarang ketika para penjaga ini melihat murid langsung, mereka tentu ingin mengambil gambar mereka. Sanjungan menciptakan kesan yang baik pada orang lain. Wu Sui juga tersenyum tipis tanpa terkejut, lalu memimpin Xiaoyan, Lindong, dan Mu Chen ke puncak menara bagian dalam. Setelah memasuki tingkat atas menara bagian dalam, Xiaoyan dan yang lainnya dengan jelas merasakan aura yang kuat. Itu adalah panas yang tak terlukiskan yang sepertinya mampu melelehkan segalanya. Api ilahi di tubuh Xiaoyan menjadi gelisah karena panas ini bisa melelehkan segalanya. Xiaoyan sedikit mengernyit. Dia bisa merasakan perubahan ini lebih kuat dari sebelumnya, seolah ada energi yang memanggilnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan mulai mengaktifkan teknik pembakaran dewa di tubuhnya. Teknik pembakaran dewa adalah metode ilahi yang sangat unik yang dapat menekan dan menyeimbangkan energi kekerasan dari 3 api ilahi di dalam tubuh. Kekuatan teknik pembakaran dewa mengalir ke seluruh tubuh, dan setiap kekuatan bagaikan arus deras. Saat kekuatan seni dewa pembakaran berangsur-angsur meningkat, Xiaoyan merasa bahwa 3 api ilahi di tubuhnya mencoba menerobos kendalinya. Dia tahu bahwa jika kekuatan ini dibiarkan berkembang, kemungkinan besar 3 api ilahi akan meletus menjadi situasi yang tidak terkendali. Ini juga pertama kalinya Xiaoyan melihat tiga api ilahi di tubuhnya bereaksi sedemikian besar meskipun dia ditekan,
dia sebenarnya ingin keluar dari tubuhnya, yang membuat Xiao Yan sedikit terkejut. Dia mengertakkan gigi dan mencoba yang terbaik untuk menekan kegelisahan aneh ini. Kekuatan teknik Dewa Pembakaran bertabrakan dengan kekuatan tiga api ilahi di tubuhnya, membuat raungan yang memekakkan telinga. Namun, praktisi kuat lainnya di menara bagian dalam juga merasakan tiga atribut api yang sangat kuat di tubuh Xiao Yan. Mereka berhenti berlatih dan melihat ke arah Xiao Yan. Mereka terkejut saat mengetahui bahwa tiga kekuatan atribut api yang sangat kuat di tubuh pria itu sangatlah menakutkan dan kuat, serta memiliki energi penghancur. Ini sebenarnya bisa membuat menara bagian dalam sedikit bergetar. Situasi ini hanya terjadi ketika api dewa di menara bagian dalam sedang gelisah. Ini adalah pertama kalinya saya melihat situasi ini. Beberapa orang tampak waspada, tetapi mereka semua merasakan energi menakutkan di tubuh Xiao Yan. Di menara bagian dalam, suhu mulai meningkat pesat, dan perubahan yang diakibatkannya menyebabkan banyak penjaga kuat di menara dengan cepat berkumpul. Mereka semua menatap ke arah Xiao Yan. Dia begitu kuat sehingga dia bisa menyebabkan api ilahi di menara itu benar-benar bergejolak. Seiring berjalannya waktu, suhu udara menjadi sangat tinggi, seolah-olah akan membakar segalanya. Temperatur yang tinggi membuat udara dipenuhi uap samar yang langsung menguap dan menghilangkan udara. Meskipun Xiao Yan hanya merasa terganggu oleh suhu tinggi, ketika dia melihat wajah orang lain, mereka semua menunjukkan ekspresi nyaman. Apa yang sedang terjadi di sini? Mengapa demikian? Jelas sekali bahwa meskipun orang lain merasakan fluktuasi suhu tinggi yang sangat kuat, mereka tidak merasakan suhu tinggi yang membakar mereka. Sebaliknya, mereka sendiri terbakar oleh suhu tinggi yang mengerikan ini, yang membuat wajah Xiao Yan terlihat sangat sakit. Perasaan Xiao Yan benar, kecuali dirinya sendiri, tidak ada orang lain yang merasakan sensasi terbakar. Kelainan ini secara alami disadari oleh Lin Dong dan Mu Chen. Pada saat ini, keduanya juga merasakan aura yang sangat panas di tubuh Xiao Yan, seolah-olah tubuhnya sedang terpanggang oleh suhu tinggi di sini. Tapi kenapa hanya melawan Xiao Yan? Apakah ada api ilahi di menara alkimia ini? Ide ini muncul di benak Lin Dong dan Mu Chen pada saat yang sama. Ini adalah satu-satunya kemungkinan, karena itu bisa membuat Xiao Yan memiliki perasaan yang begitu kuat, dan mungkin beresonansi dengan api ilahi di sini, dan mereka bahkan lebih kuat lagi, punya ide yang berani, yaitu api ilahi di sini jauh lebih kuat daripada api ilahi di tubuh Xiao Yan. Saudara Xiao, apakah kamu memerlukan bantuan? Lin Dong dan Mu Chen juga siap membantu Xiao Yan, tetapi Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara serak, kamu adalah jiwa sekarang, dan asal mula api ilahi dapat menekan kamu, aku bisa melakukannya, jangan khawatir. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.